Yang saya ingin tanyakan adalah usia pernikahan saya itu hampir 19 tahun, A. Banyak suka dan duka yang saya jalani bersama beliau. Tapi saya merasa saya tidak tahu artinya sakinah mawadah warohmah, A. Karena kalau bisa dibilang suami saya itu paket lengkap, A. KDRT iya, pelit iya. Yang paling parah, ketika saya hamil anak ketiga, saya bertengkar hebat. Saya dibanting, kepala saya diinjak, sampai saya kontraksi dan anak saya meninggal. Di situ saya sudah, ya Allah, udah cukup, saya nggak kuat. Tapi ketika kembali ke rumah, ada anak-anak saya yang lain. Apakah saya harus berpisah dengan ayah mereka? Saya bingung. Akhirnya sampai detik ini, saya masih tetap bersama beliau, A. Yang saya ingin tanyakan, kenapa Allah memberikan suami seperti ini sama saya gitu, A? Karena saya pernah mendengar jika laki-laki baik akan mendapatkan wanita yang baik. Di situ saya berpikir, berarti saya kurang baik ya Allah. Jadi saya harus bagaimana ya, A, untuk bisa benar-benar menerima ini suami saya sehidup semati. Harus yakin ya, bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini, hakul yakin atas izin siapa? Allah. Atas kehendak siapa? Allah. Berarti di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik itu, ada kebaikan atau tidak? Ada. Apa kebaikannya? Nyatanya aku merasakan gak baik. Dunia gak lama. Bukan ini tujuan kita. Kalau semua luka dunia yang menyakiti kita membuat kita bisa lebih dekat dengan surga yang jadi tujuan kita, gak apa-apa dunia yang bikin luka itu. Karena sesungguhnya kadang cara Allah mencintaimu, justru Allah memberi kesempatan hatimu patah. Karena di balik patahan itu, Allah turunkan nur cahaya ke dalam hatimu, sehingga membuat engkau makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong perhatikan, dunia ini hakikatnya tempat ujian. Tempat apa? Ujian. Sehat itu ujian, sakit itu ujian, kaya itu ujian, miskin itu ujian. Perhatikan, kalau ujian itu membuatmu makin dekat ke Allah, namanya nikmat. Namanya apa? Nikmat. Tapi kalau ujian itu malah membuatmu jauh dari Allah, namanya musibah. Kalau udah dikasih musibah, membuatmu makin jauh ke Allah, mohon maaf, namanya azab. Jadi izin teteh sayang, ada rumah tangga di sini yang dikasih suaminya baik, suaminya soleh, tapi tidak membuat kita makin dekat ke Allah, itu ujian yang sebenarnya. Tapi teteh diuji sama suami yang tadi paket lengkap, A. Paket lengkap. Tapi membuat teteh bisa makin kenal Allah, dekat sama Allah. Boleh jadi nanti teteh masuk surga itu karena teteh punya pahala sabar. Amin ya Allah. Selama di dunia ini. Ustadz, saya memilih bertahan dengan semua yang ada. Semua tergantung kepada cara kita memandang sesuatu. Bertahan terluka itu boleh selama lukanya bisa disembuhkan.
Tapi kalau ternyata AA sepertinya sulit untuk berubah, kita butuh bahagia dalam hidup. Setuju? Tapi kalau Teteh masih punya hati yang lapang untuk bersabar, satu dari sekian banyak perempuan yang bisa seperti itu. Dan terakhir, AA katanya orang baik akan ketemu dengan orang baik. Itu kalimatnya bukan pasti, tapi kalimatnya proses. Jadi cara menerjemahkannya begini. Orang yang sedang berusaha menjadi baik akan dipertemukan dengan orang yang berusaha menjadi baik. Mungkin Teteh, mungkin kita akan jadi baik itu prosesnya harus ketemu sama yang gak baik. Jadi gak harus kita baik kemudian ini baik, enggak. Kalau ada orang yang gak baik ketemu sama kita, tapi orang yang gak baik ini bikin kita jadi baik, itu yang dimaksud. Orang yang berproses menjadi baik akan bertemu dengan orang yang membuatnya dia jadi baik.